Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan yatim-yatim, disingkat dengan Y2. Ya, pada hari ini teman-teman kita berkunjung takziah ya pada malam hari ini di tempat Etaida ya di Sukamaju ya Kecamatan Semulu Timur, Kabupaten Semulu, Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya marilah kita sama-sama dengarkan drama takziah yang disampaikan oleh Al-Mukarramah kita Bapak Rizwan Serta. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Syukur alhamdulillah, di malam yang masih dalam suasana duka ini, kita segenap keluarga besar Desa Sukamaju dan sekitarnya hadir ke kediaman duka dalam rangka ikut berlasungkawa atas berpulangnya ke rahmatullah salah seorang keluarga kita di tengah rumah ini. Mudah-mudahan saja dengan doa kita semua, kiranya keluarga kita atau saudara kita yang telah dipanggil oleh Allah, kita mohon kepada Yang Maha Kuasa, pertama semoga seluruh amal kebaikannya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh khilaf, dosa dan kesalahannya mendapat keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling penting, doa kita semoga almarhum ditempatkan oleh Allah bersama orang-orang yang mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang telah berjuang membawa risalah agama Allah. Semoga saja suatu saat nanti kita seluruh umatnya
akan mendapat syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Sukamaju dan seluruh perangkat desa. Yang saya muliakan para ulama-ulama, tokoh adat, tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, dan kepada seluruh ibu-ibu dalam desa Sukamaju, istimewa kepada sahibul musibah yang sedang diuji oleh Allah dengan sebuah cobaan yang cukup berat. Semoga dengan musibah ini akan menjadi i'tibar kepada kita semua, akan menjadi mau'idhah kepada kita semua, bahwa kematian itu akan datang menemui kita. Siapapun kita, apapun kapasitas kita, maka yang namanya maut otomatis akan datang untuk menjemput kita. Hanya satu yang kita mohon kepada Allah, kiranya ketika kita menghembuskan nafas yang terakhir, semoga kita mampu mengucapkan kalimat thayyibah, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Ma'asyiral muslimin jamaah takziah yang dirahmati Allah. Kehadiran kita ini dalam nuansa takziah, tujuannya untuk menghibur, memberikan dukungan semangat kepada keluarga kita yang sedang diuji oleh Allah dengan sebuah cobaan yang sangat berat. Tetapi makna daripada takziah akan bisa mendatangkan sebuah peringatan kepada diri kita, akan menjadi sebuah kajian dan renungan kepada setiap pribadi kita, bahwa kalau sudah katanya takziah itu adalah sebuah musibah, berpulangnya ke rahmatullah salah seorang di antara kita atau salah satu dari keluarga kita. Jamaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya katakan tadi, semoga dengan setiap kematian akan bisa menjadi i'tibar, akan bisa menjadi mau'izah atau pelajaran berharga kepada kita. Artinya dalam rangka kita menjalani perjalanan kehidupan kita, perlu, kalau di kendaraan adalah rem. Untuk apa rem dalam perjalanan hidup kita? Tujuannya agar kita tidak melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Rem dalam bahasa kendaraan. Jika dalam hidup kita tidak ada rem, maka maunya dunia ini kita kuasai. Kalau dalam hidup kita tidak ada rem, maunya semua harus kita miliki. Maka dunia ini semakin kita kejar, semakin tidak dapat. Itu sifat dunia. Semakin ingin kita miliki, semakin jauh. Semakin ingin kita raih, semakin susah kita dapatkan. Itulah dunia. Tetapi dengan rem yang kita miliki, maka akan muncul dalam hati kita, muncul dalam diri kita, muncul dalam pikiran kita. Disebut oleh Rasulullah dalam agama adalah qanaah. Qanaah adalah ridha atas apa yang diberikan oleh Allah
bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan kita diciptakan oleh Allah ke muka bumi adalah mencari ridha Allah, bukan mencari dunia. Kita sekarang sedang berada di atas dunia, di alam dunia. Selalu saya sampaikan, kalau kita saat ini sedang berada di atas dunia, maka langkah kita ke depan adalah langkah menuju akhirat, bukan lagi langkah menuju dunia. Kalau langkah menuju dunia adalah seorang bayi yang mau lahir, itu langkah menuju dunia. Hari ini rata-rata kita, langkah kita adalah bukan lagi langkah ingin mencapai dunia, tapi langkah ingin kembali ke kampung yang abadi, langkah menuju akhirat. Perlu bekal dong Pak, perlu fasilitas, perlu bekal, perlu belanja, perlu oleh-oleh. Tujuannya untuk apa? Bekal itulah yang bakal kita bawa ke hadapan Allah, yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa menenangkan kita, yang bisa mengantarkan kita, yang bisa mengampuni kita, sekaligus yang bisa mendatangkan kita untuk bisa hadir bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka semua tergantung ke kita. Mau surga, mau neraka, tergantung kita. Memang surga neraka itu berada pada keputusan Allah, tapi usahanya ada pada kita. Hari ini tergantung ke kita. Kita otomatis ketika ditanya, ketika meninggal dunia mau masuk apa Bapak Ibu? Surga. Tidak ada yang mau menjawab saya mau rasakan neraka dulu. Tidak ada. Semua mau menjawab surga. Sementara kita mau masuk surga, bekal untuk masuk surga itu kadang-kadang kita lupakan. Fasilitas untuk menghadap surga, fasilitas untuk menghadap Allah, tidak perlu lagi popularitas, tidak perlu lagi kekayaan, tidak perlu lagi sebagaimana kebutuhan di dunia. Tidak. Yang diminta oleh Allah adalah hambaku bersujudlah kepadaku, hambaku sembahlah aku. Maka di dalam surah Al-Fatihah ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin, kata Allah, di hari kiamat akulah sebagai rajanya, aku sebagai penguasanya. Yang menentukan adalah Allah, yang merekomendasi adalah Allah, yang mengambil keputusan adalah Allah. Siapapun pada hari itu tidak ada berlaku rekomendasinya. Datang Pak Kades Sukamaju buat rekomendasi, ya Allah jangan disiksa masyarakatku desa Sukamaju, karena masyarakatku ini adalah orang-orang yang ahli ibadah. Ditolak oleh Allah. Tidak berlaku lagi rekomendasi. Kenapa? Semua keputusan berada dalam genggaman Allah. Maliki Yaumiddin, akulah yang akan menjadi raja hari ini. Aku yang akan mengambil semua keputusan. Maka sebelum melangkah ke sana, ayo sama-sama kita persiapkan bekal kita agar kita bisa meraih keselamatan, terutama di alam kubur. Karena penantian yang paling panjang Pak adalah di alam kubur. Kita meninggal tahun 2024, kiamatnya masih ada 5.000 tahun ke depan. Kita masih di situ. Jadi penantian yang paling lama di situ. Ketika di atas dunia kita baik-baik saja, maka di situ kita baik. Tetapi ketika kita di dunia kurang baik kepada Allah, kurang baik kepada sesama, kurang baik ke orang tua, kurang baik ke tetangga, kurang baik kepada siapapun, maka insya Allah di situ juga kurang baik kita temui. Maka baik-baik sajalah di atas dunia.
Jamaah takziah yang dimuliakan Allah, perlu kita menjadi orang baik. Untuk apa? Agar suatu saat kita bisa meraih ketenangan, bisa meraih keselamatan di alam kubur. Kata Rasul, ada 4 perkara yang bisa menyelamatkan kita di alam kubur. Mudah-mudahan kita, orang tua kita, anak-anak kita, keluarga besar kita selamat di alam kubur nanti. Amin. 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 Yang pertama kata Rasulullah, Bu, yang bisa menyelamatkan kita di alam kubur, yang paling poin penting, yang pertama kata Rasulullah adalah aqimis sholat. Sholat yang 5 waktu. Ini kadang-kadang ada yang sholat cuma 1 atau 2 waktu. Kapan? Maghrib dan subuh. Selebihnya kemana? Kabur. Yang diminta oleh Allah yang 5 waktu, itu adalah kunci keselamatan kita dulu. Hadis Rasul, wa awwalu ma yus'alu ala ummati salatul khamsu. Yang pertama ditanya salat 5 waktu. Wa awwalu ma yurfa'u ala ummati salatul khamsu. Amal umatku yang pertama di hari kiamat nanti yang akan ditanya adalah sholat yang 5 waktu. Semua kembali ke sholat. Sholat kita kerjakan hari ini, jangankan di dunia, jangankan di alam kubur nanti, di dunia saja ketika kita rajin bersujud kepada Allah, dengan sholat akan menyelamatkan kita di dunia dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Maka sholat akan menenteramkan hati dan pikiran kita di alam dunia. Itu skala dunia. Di dunia saja ketika sholat kita baik, sholat kita sempurna, sholat kita senantiasa rutin kita lakukan, di dunia saja Allah berikan rahmat, karunia dan anugerah yang luar biasa. Pertama, Allah berikan ketenangan dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, akan Allah datangkan rezeki dari arah yang tidak pernah kita sangka-sangka. Kata Allah dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan Allah datangkan rezekinya dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu skala dunia. Baru dunia. Bahkan ketika kita menghembuskan nafas yang terakhir, ketika kita rajin senantiasa berwudu, rajin melaksanakan sholat, banyak melakukan ibadah-ibadah yang lain, maka di penghujung nafas kita, lisan kita sangat mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena husnul khatimah atau su'ul khatimah kita tergantung lisan kita. Apa yang biasa kita katakan, Bu? Umpamanya lisan kita suka sumpah serapah, insya Allah saat kita menghembuskan nafas yang terakhir susah mengucapkan kalimat thayyibah. Yang mudah apa? Sumpah serapah. Makanya biasakan lisan kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Maka di saat menghembuskan nafas yang terakhir, su'ul khatimah, husnul khatimah terletak, tergantung kepada lisan kita, apa yang biasa kita ucapkan. Maka sering-sering mengucapkan kalimat thayyibah. Banyak kita mengucapkan zikir la ilaha illallah, lisan kita ringan, Pak. Banyak kita istighfar, lisan kita ringan istighfar. Banyak mengucapkan 2 kalimat syahadat, lisan kita ringan. Banyak kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, lisan kita ringan. Tetapi ketika lisan kita berat kepada yang thayyibah, tetapi mudah kepada yang selain daripada thayyibah, maka juga ukiran atau gambarannya juga akan lari ke sana.
Maka sekali lagi saya katakan, su'ul khatimah, husnul khatimah tergantung bagaimana kebiasaan lisan kita. Jamaah takziah yang dimuliakan Allah, maka yang dapat menyelamatkan kita di alam kubur, yang pertama kata Rasulullah adalah sholat yang 5 waktu dan bukan yang 1 waktu. Ibu bapak jamaah takziah yang dirahmati Allah, yang kedua yang bisa menyelamatkan kita di alam kubur, yang kedua kata Rasulullah adalah qiraatul Quran. Selalu membaca Al-Quran. Kalimat selalu ini kapan saja, baik di Ramadan maupun di luar Ramadan, selalu baca Al-Quran. Sekarang kita lebih banyak baca WA ketimbang baca Al-Quran. Betul Bu? Itu di kampung saya Bu, di Sukamaju insya Allah sama. Ini yang terjadi sekarang, baca Al-Quran jarang. Padahal kata Rasulullah, ketika dalam sebuah rumah tangga ada yang membaca Al-Quran, rutin membaca Al-Quran, selalu membaca Al-Quran, maka di atas ufuk, di atas rumah kita akan memancarkan cahaya ke langit, sampai malaikat bertanya kepada Allah, wahai Allah, cahaya apakah yang muncul dari bumi itu wahai Allah? Allah menjawab, wahai malaikatku, itulah rumah tangga yang selalu di dalamnya dibacakan oleh keluarga itu adalah lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran. Maka malaikat melihat cahaya itu akan muncul dari atas rumah kita, sebagaimana kita melihat dari bawah cahaya bintang yang ada di langit. Itulah pandangan malaikat di dalam sebuah rumah tangga yang selalu dibacakan Al-Quran. Tapi membaca WA tidak pernah bercahaya, Pak. Jelas Bu? Jelas? Jelas Bu? Kami matulur Pak Wina. Maka yang kedua yang bisa menyelamatkan kita di alam kubur adalah membaca Al-Quran. Al-Quran kita baca di dunia juga kembali mendatangkan ketenangan. Walaupun tiap bulan ada cicilan, tapi tenang kita. Kenapa? Al-Quran yang ada di dalam dada kita. Bahkan pernah saya sampaikan ketika saya khutbah di khatib di masjid kita ini. Ketika Allah bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, tahukah engkau siapa keluargaku di alam dunia? Salah satunya adalah orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Itu adalah ahlullah, keluarga Allah. Tidak tanggung-tanggung. Lalu hubungannya ketika kita mati bagaimana? Ketika kita membaca Al-Quran, syafaatnya bagaimana? Al-Quran akan datang menghibur kita. Kalau di dunia hiburan kita keyboard. Nah, hiburan kita di dunia keyboard. Di alam kubur datang Al-Quran. Lantunan ayat-ayat Al-Quran itu datang menemani kita, datang menghibur kita, datang mensupport kita, datang memberikan semangat kepada kita, sampai malaikat tidak berani mendekati kita. Kenapa? Kemana malaikat melangkah, di situ ada Al-Quran. Mau ke arah kaki, Al-Quran menunggu. Mau ke arah kepala, Al-Quran sudah di situ. Mau ke kanan, mau ke kiri, Al-Quran hadir. Al-Quran tidak akan membiarkan kita didekati oleh malaikat-malaikat Allah. Subhanallah. Maka ayo dong Bapak Ibu, perbanyak membaca Al-Quran kapanpun, dimanapun, di saat ada waktu. Yang ketiga, yang mendapat keselamatan di alam kubur, yang ketiga kata Rasulullah adalah bersedekah. Sedekah bukan dari banyaknya, tapi ikhlasnya. Ini kadang-kadang ada orang bersedekah di Masjid Sukamaju 2,5 juta. Pergi ke kampung air cerita. Alhamdulillah semalam saya sedekah di Al-Huda 2,5 juta. Mudah-mudahan, alhamdulillah, mudah-mudahan barokah. Amin yang mendengar ini. Pergi lagi ke Alafan, cerita lagi. Pulang dari Alafan jalan lingkar ke Simu Barat, cerita di Malasin. Dari Malasin jalan pulang sampai di
apa namanya, simpang koridor, makan lanek di situ. Cerita lagi, kata Rasulullah, barang siapa yang bersedekah lalu kemana-mana mereka ceritakan, di hari kiamat sedekah itu akan digulung oleh Allah, dilempar ke muka orang-orang yang bersedekah itu. Apalagi kadang-kadang ketika bersedekah sekian juta umpamanya, pulang ke rumah tidak bisa tidur. Kenapa? Namanya tidak ada di papan tulis. Susah dia, bahkan cerita sama ibu di rumah, saya heran, kenapa? Saya tidak habis pikir panitia ini, padahal saya sudah sedekah sekian juta, tapi nama saya tidak ada di papan tulis. Tapi saya yakin di Sukamaju tidak ada. Susah. Maka sedekah itu bukan dilihat dari banyaknya, tapi adalah keikhlasannya. Yang terakhir, yang bisa menyelamatkan kita di alam kubur, yang terakhir, yang keempat adalah zikrullah. Berzikir kepada Allah, perbanyak mengingat Allah. Ketika ada waktu luang setelah selesai sholat, jangan buru-buru angkat HP, zikir dulu, istighfar dulu, bertasbih dulu. Ini kadang-kadang salam kanan, salam kiri, langsung kadang ada WA yang masuk. Biasakan perbanyak zikir kepada Allah. Kenapa? Zikir, banyaknya zikir kita ucapkan ketika kita di atas dunia, maka zikir akan menyelamatkan kita di hadapan Allah di alam kubur, karena zikir akan juga datang membantu kita, melindungi kita, menjawab antara malaikat-malaikat Allah. Zikir la ilaha illallah itu akan hadir menemani kita. Rasul saja ketika Jumat kemarin saya sampaikan, Rasul saja beliau tidak pernah putus komunikasinya dengan Allah. Ketika beliau tidur, matanya terpejam, hatinya zikir kepada Allah, padahal matanya sudah merem. Hatinya kontak komunikasi dengan Allah, tidak putus, selalu zikir kepada Allah. Maka tidak salahnya ketika kita di rumah sedang tidak ada kegiatan, ayo zikir la ilaha illallah. Ibu-ibu di rumah ketika mengayun anak, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dengan lantunan ayun zikir kepada Allah, anak menyerap apa yang ibu-ibu sampaikan. Karena daya ingat anak-anak itu 70 kali lebih kuat daripada kita. Maka dengan zikir la ilaha illallah, pertama akan mendidik anak-anak kita dengan kalimat thayyibah, yang kedua akan memperkuat daya ingat anak-anak kita, yang ketiga adalah akan mendidik anak-anak kita dengan kalimat-kalimat yang mulia. Ini kadang-kadang ketika mengayun anak bukan zikir, bukan salawat, tetapi nina bobo. Maka ketika mereka sekolah, di saat guru menerangkan di papan tulis, anak-anak kita sudah bobo di belakang. Kenapa? Salah ayun. Kenapa? Karena nina bobo. Maka yang bisa menyelamatkan kita yang keempat di dalam kubur, kata Rasulullah, adalah zikrullah. Perbanyaklah mengucapkan zikir la ilaha illallah setelah selesai sholat, atau menunggu sholat, atau kapan ada waktu luang, atau kapan ada kesempatan. Sejauh ada waktu dan kesempatan, perbanyaklah mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan 4 faktor ini, ketika kita insya Allah dengan ikhlas kita lakukan atas nama Allah subhanahu wa ta'ala, hanya satu harapan kita, semoga kita semua selamat di alam kubur di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, kepada sahibul musibah yang saat ini tengah diuji oleh Allah dengan cobaan yang sangat berat, semoga bertawakal, berjiwa besar, dan bersabar. Dengan musibah ini akan bisa memacu semangat kita untuk tetap melakukan kebaikan, melakukan ibadah, melakukan hal-hal yang disukai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sebuah harapan, kiranya di saat kita menghembuskan nafas yang terakhir,
semoga kita mampu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Jamaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kajian takziah kita pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Terima kasih, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mudah-mudahan menjadi iktibar bagi kita semua. Selanjutnya mari kita ikuti dan selanjutnya yaitu arahan dan bimbingan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Sukamaju. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Puji syukur sama-sama kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam ini kita dapat hadir bersama-sama di kediaman saudara kita, famili kita, tetangga kita, masyarakat kita yang telah ditimpa musibah dalam rangka kepergian salah seorang warga kita yang sangat kita dengar rumah ini sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala acara takziah pada malam ini dapat diberkahi dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita tidak lupa selalu menyampaikan kepada Allah. Kiranya disampaikannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang merubah akhlak manusia dari akhlak yang tidak baik kepada akhlakul karimah sebagaimana yang kita jalankan pada saat-saat sekarang ini. Bapak dan Ibu jamaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama penghormatan kami kepada Bapak Al-Ustadz Al-Mukarram yang telah menyampaikan begitu detailnya dalam rangka tausiah pada malam ini. Mudah-mudahan pertama kepada ahli bait dapat kiranya apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz menjadi iktibar kepada seluruh ahli bait di tengah rumah ini dan kepada kita semua yang hadir yang untuk mengikuti acara takziah pada malam ini. Semoga apa yang disampaikan Pak Ustadz menjadi pedoman hidup kita mulai dari dunia sampai nanti di akhirat kelak. Amin.